95% hidupmu dikontrol oleh bawah sadarmu, kok masih nyalahin dunia, pemerintah, sistem, pejabat atas nasibmu. Ada yang mengatakan bahwa, Dan, pemerintahnya nggak bener kok, nggak disalahkan. Pemerintah salah ya harus disalahkan. Apakah benar bahwa orang yang saya katain tadi kan bukan? Hanya karena saya mengatakan bukan berarti faktanya dua hal yang berbeda. Manusia kan memang bukan robot yang tidak punya tombol untuk happy, tombol untuk sedih. Kata siapa? So, kita bisa mengubah feeling atau apapun itu di dalam sini dengan pikiran kita. Kalau misalkan dalam hidup Anda semua ini bisa jadi begini, hidup Anda berubah nggak? That's the question. Guys, kemarin saya posting di thread dan ternyata cukup viral. Oke, so postingan saya begini. 95% hidupmu dikontrol oleh bawah sadarmu, kok masih nyalahin dunia, pemerintah, sistem, pejabat atas nasibmu. So that's it. Nah, dari situ muncul banyak banget pro and cons yang kayaknya lebih baik saya jelaskan dengan video panjang supaya Anda dapat konteksnya. Ada yang mengatakan bahwa, Dan, pemerintahnya nggak bener kok, nggak disalahkan. Pemerintah salah ya harus disalahkan begitu. So, saya pengen batasin dulu di sini nih. Bedakan dulu antara satu, ini menyalahkan, mengatakan pemerintah salah, versus di sini pemerintah salah. Ini dua hal yang berbeda. Nah, banyak orang yang bahkan nggak bisa bedain antara menyalahkan dan salah. Paham ya? Menyalahkan adalah proses internal di sini. Kita merasa itu salah sehingga kita menyalahkan. Bahwa ini salah, ini faktor eksternal. Makanya ketika saya melihat banyak komen membahas ini, saya bilang di luar konteks, bro. Yang saya bahas itu ini loh sebenarnya. Jadi biar clear dulu, kita lagi ngebahas ini, nggak ngebahas ini. Nah terus kok bawa-bawa ini? Loh ya karena ini memang salah satu barang yang saya discuss, tetapi kita mau ngomongin tentang ini loh. Bukan bahwa pemerintah itu benar, pemerintah itu salah, kebijakannya benar, kebijakan salah, bukan urusannya ini. Tapi ketika kita menyalahkan, berarti kan ada proses internal kita melakukan sesuatu di sini yang akhirnya, lu salah bro, dan seterusnya. Contoh, ekstrim. Anjing lu, gitu. Apakah benar bahwa orang yang saya katain tadi anjing? Kan bukan. Hanya karena saya mengatakan anjing bukan berarti faktanya anjing. Itu dua hal yang berbeda. Maka di sini hopefully Anda bisa memahami ya bahwa ketika saya dikatain anjing lu gitu, bukan berarti saya anjing, saya orang, bener ya? Saya orang. Hanya menurut dia saya anjing, gitulah kira-kira. Jadi dua hal yang berbeda. Nah, kita pengen fokus dulu membahas internal dulu. Oke, so berikutnya. Apa sih yang saya maksud dengan 5% versus 95%? Saya bilang 95% aktivitas kita dikendalikan oleh bawah sadar. Nah, maksudnya apa? Sekarang begini, ya. Ketika misalkan Anda sedang merasa bad mood lah, ya. Hari itu bad mood gitu. Pertanyaan saya, kalau Anda merasa bad mood, apakah Anda secara sadar memang memilih untuk bad mood hari itu? Semua orang bilang, ya enggak lah ngapain bad mood? Berarti ini adalah keputusan bawah sadar. That's it. Sebenarnya itu. Karena Anda tidak secara sadar untuk memilih bad mood. Jadi pertanyaannya yang pertama adalah, apakah secara sadar memilih ini? Kalau sampai ada yang jawab iya, karena ada orang yang nggak ngerti bahkan di thread dan jawabnya adalah iya, saya memilih bad mood. Kacau juga ya. Pertanyaan keduanya adalah, apa gunanya bagimu untuk memilih bad mood? Nggak ada gunanya kan? Ya supaya saya bisa apa? Nggak ada gunanya. Kalau Anda memang bisa memilih bad mood, pertanyaan saya sekarang, kenapa nggak memilih happy, luar biasa saja hari ini? Memilih happy. Karena yang disebut 5% ini adalah conscious decision. Pilihan secara sadar. Happy, kalau Anda bisa, langsung aja. Yuk sekarang yang nonton video ini, yang nonton vlog ini, be happy now. Happy, excited, yang luar biasa atas apapun itu. Anda mau konten, langsung sekarang secara sadar, excited, konten. Bisa? Nah, itulah yang makanya kenapa saya bilang bahwa bawah sadar itu mengendalikan. Ketika Anda misalkan mau konten nih, kemudian muncul rasa, kok malu ya? Kok minder ya? Lihat ya, kok malu ya? Kok minder ya? Pas mau minder, pas mau konten. Pertanyaan saya, ini
bawah sadar atau sadar? Kalau Anda bilang secara sadar, pertanyaan saya, memang lu ketika mau ngonten secara sadar memilih mood malu dan minder, terus habis itu nggak ngonten. Why? Kenyataannya adalah ini. Ya kan? Kita secara tidak sadar, bawah sadar kita, tiba-tiba muncul rasa malu, tiba-tiba muncul rasa minder, yang mengakibatkan kita nggak jadi ngonten. Ketika kita nggak jadi ngonten, plan kita untuk bikin konten, dapetin affiliate, dapetin konten viral, dan seterusnya, tidak jadi. Sehingga Anda tidak jadi content creator. Ini konteksnya kalau ngomongin konten. What if ternyata Anda mau resolusi tahun baru, mau diet. Resolusi tahun baru mau turun 10 kilo. Terus tiba-tiba, minggu kedua deh, tiba-tiba Anda kok males ya? Kayaknya aku males untuk nge-gym, males untuk diet, bosen sama makanan. Apakah pertanyaannya Anda memilih untuk males? Kalau Anda memilih untuk males, pertanyaan berikutnya apa? Apa gunanya Anda memilih untuk males? So that's the question. Kan muncul aja tiba-tiba. Kalau muncul tiba-tiba, berarti ini sekali lagi adalah dari sini, bawah sadar kita. Nangkep? Sehingga ini ngomongin diet, ya toh? Ini ngomongin konten, ngomongin kerjaan, lagi mau kerja, lagi mau jualan, lagi mau apa. Kok tiba-tiba enakan kalau aku scrolling TikTok aja ya, scrolling sosial media ya. Dan itu akan terjadi. Dan akhirnya terjadinya apa? Menunda-nunda lah, dan seterusnya. Yang akhirnya adalah bawah sadar Anda yang menentukan nasib Anda. Karena begitu Anda nggak diet, tambah berat badan, habis itu sakit, habis itu diabetes, habis itu kolesterol, habis itu stroke, habis itu whatever lah ya. Nggak ngerjain. Karena ya scrolling TikTok lah. Di Netflix lagi ada film bagus nih, serian baru, dracin baru muncul nih. Ya udah, aku nonton itu dulu lah. Kan akhirnya nasib Anda ditentukan oleh bawah sadar Anda, yang bawah sadar Anda membuat Anda tadi males. Nangkep ya di sini? Sehingga bawah sadar Anda tadi kan, bawah sadar gitu ya, memunculkan rasa kan di sini. Nah, rasa ini akan membuat action Anda ABC kan tergantung. Kalau ininya positif, ini positif. Kalau ini negatif kan Anda ngikutin. Karena otak sadar kita tuh cuma 5%, maka kecenderungannya adalah kalau males, otak sadar akan mencari jalan untuk memvalidasi malesnya. Misalnya, udah tahu hari ini mau presentasi, mau apa, dan seterusnya, mau kerjaan lah, dan sebagainya. Tapi kan masih nanti sore ya. Pagi ini masih rada-rada males lah. Anda akhirnya salon dulu, kayak pijet dulu, kayak ngafe dulu, kayak. Jadi otak sadar akan memvalidasi keputusan bawah sadar. Pernah nggak beli barang kemahalan? Nah, ketika beli barang kemahalan, otak sadar begitu pulang, itu mulai nyadar. Jadi 5%-nya mulai aktif. Keputusan untuk membeli barang, 65% ya. Keputusan untuk membeli barang nih, begitu sudah pulang, ini mulai bekerja, dan yang terjadi adalah, kok tadi beli ya, kayaknya ini kemahalan ya. Apa yang akhirnya dia lakukan? Apakah barangnya dikembalikan? Faktanya kan enggak. Yang dilakukan, yang Anda lakukan biasanya adalah, ini memvalidasi ini. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, barang bagus kok, tangan pertama kok, kayaknya cocok deh kalau dipakai tas ini sama gaun ini. Ini akan memvalidasi ini. Sehingga sebenarnya keputusannya berada di sini. Itulah mayoritas. Itu keputusan kayak begini. Nah, kenapa saya bawa politik dan sebagainya itu cuma sebagai objek? Karena habis itu saya bawa diet, saya bawa tentang content creator, saya bawa semuanya. Tetapi fokus saya adalah kita sedang membahas ini. Nah, ada yang mengatakan, salah satu komentar yang mengatakan bahwa manusia kan memang bukan robot yang tidak punya tombol untuk happy, tombol untuk sedih. Kata siapa? Sayangnya, kita lahir dengan otak yang tidak dibekali manual guide. Kita nggak pernah dikasih tahu bahwa, otak itu bisa diutak-atik ternyata. Sekarang simple aja. Kita eksperimen very simple aja. Bayangkan makanan yang Anda sangat suka banget, munculin di kepala. Lihat bentuknya, lihat gambarnya, lihat warnanya. Kalau perlu, munculkan baunya, rasanya. Kayaknya mulai muncul tuh di rasa-rasa begitu. Size-nya berapa? Oke? Begitu sudah. Sekarang, gambar yang tadi muncul, makanan yang tadi indah tadi, yang menurut Anda enak tadi, jadiin dia gambar 2 dimensi, bener-bener kayak foto, hitam putih sekarang, nggak ada warnanya, dan ukurannya kecilin ke pas foto 3x4. Kecilin segini, 3x4, kecilin. Lihat lagi makanan itu, apa perbedaan rasa yang muncul? Apakah rasanya tambah semangat
Kebanyakan orang yang saya tanya, rasanya kok jadi hambar ya? Kok jadi hilang ya? Kok jadi nggak menarik ya? Ketika jadi kecil. Ketika dibesarin, balik lagi warnanya penuh semuanya, kemudian warna 3 dimensinya muncul, balik lagi size-nya, tapi digedein 3 kali lipat, 4 kali lipat. Jadi makanan Anda kira-kira gedenya segini gitu. Gimana rasanya? Feeling-nya berubah. So, kita bisa mengubah feeling atau apapun itu di dalam sini dengan pikiran kita. Sebenarnya ada tombolnya. Untuk bikin happy ada tombol lain, untuk bikin sedih ada tombol lain, untuk motivasi ada tombol lain dan sebagainya. Ini cuman demo sangat singkat aja, super sederhana banget untuk ngasih tahu Anda bahwa otak itu ternyata feeling itu bisa diubah-ubah loh. Berarti kalau misalkan tadi lagi males, bisa dimotivasi loh. Kalau lagi bad mood, bisa diutak-atik loh, biar nggak bad mood lagi. Kalau lagi galau, bisa diutak-atik loh. Kalau lagi bosen, bisa diutak-atik sebenarnya. Kalau Anda ngerti cara itu. Sayangnya kan ilmu itu atau otak kita tidak dibekali manual guide ketika kita lahir. Belajarnya di mana? Yaitu belajar di kelas NLP lah, neurosemantik dan sebagainya. Itu ada kelasnya sebenarnya. Dan saya 10 tahun mengikuti kelas itu tiap tahun untuk memperdalam. So I know cara kerja otak. Ya, jadi sekali lagi di sini sekarang. Nah, berarti misalnya tadi, apakah akan mengubah kenyataan bahwa ketika saya berpikir positif? Kalau ini misalkan kita ngomongin lagi, misalkan ini thinking. Terus kita ngomongin tentang dunia. Ini majority ya. Saya ngomong generalisasi sekali. Disclaimer sekali lagi, ini generalisasi. Kebanyakan dari kita itu akan hidup di sini kok sebenarnya. Kalau Anda mengatakan bahwa dunia atau pemerintahan atau pejabat dan sebagainya itu banyak negatifnya, pertanyaan saya adalah Anda punya capability nggak untuk mengubah ini secara beneran real action? If yes, then do it. If yes. Tapi kalau enggak, berarti ini bukan urusan Anda. Bukan urusan itu maksudnya bukan kita tidak peduli. Saya bukan mengajak Anda untuk tidak peduli. No, bukan itu sama sekali. Maksudnya adalah Anda tidak bisa mengontrol ini. Karena Anda tidak bisa. Mau melakukan action Anda juga nggak bisa. Misalkan Anda orang-orang yang benar-benar kayak nggak ada hubungan sama pemerintahan politik whatever, ya Anda nggak bisa ngapa-ngapain di sini sebenarnya. Dan sekali lagi kalau Anda bisa, please do it. Kita sama-sama di Indonesia. Kita sama-sama pengen Indonesia menjadi negara yang lebih baik. It's okay. Tapi asumsinya adalah most of us itu tidak akan ada. Nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, karena konteksnya tidak bisa ngapa-ngapain, maka kita fokusnya di sini. Apakah ini akan mengubah ini menjadi positif? Akan mengubah hidup kita menjadi lebih baik? Well, ketika kita berpikir positif, maka action kita akan mengikuti secara positif. Kalau kita bad mood, kita akan tidak bergerak. Kalau kita milih excited, kita akan bergerak. Maka ketika kita bergerak, akan lebih jelas ada hasilnya dibandingkan kita tidak bergerak. Kebayang ya? Sehingga ketika Anda bisa mengontrol ini, gini, saya pengen kasih lihat aja begini. Ini Anda nih, Anda punya goal. Ini A, ini goal. Otak sadar mengatakan Anda punya goal. Kalau sampai kejadian tiap harinya, ternyata otak bawah sadar Anda membuat Anda mencapai ke B. Di sini pingin diet, tapi di sini mager. Lihat. Kalau sampai ini yang terjadi di otak Anda, setiap kali Anda bikin goal, ini otak sadar nih. Aku mau ini. Clear, Anda secara sadar Anda mau diet, mau turunin berat badan. Tapi ternyata mager lah, males lah, makannya masih berantakan, nggak pernah olahraga. Itu kan otak bawah sadar kita yang mengendalikan. Kalau sampai ini terjadi terus-terusan di banyak aspek di hidup Anda, berarti kan simple ya. Anda tidak akan pernah mencapai your dream, mimpi Anda, goal Anda. Karena ini deviasinya terlalu besar. Nah sekarang misalnya nih ya, Anda pernah lihat gak sih ada orang cowok gitu misalkan, kemudian diselingkuhin sama pacarnya, kemudian dia bunuh selingkuhannya atau bunuh pacarnya. Itu kan masuk ya beberapa kali di berita seperti itu. Nah setelah ketangkep, dia cuma bilang kalau aku khilaf. Nah yang terjadi sebenarnya adalah ketika dia membunuh orang, itu sebenarnya otak bawah sadarnya lah yang bekerja. Nah ketika otak bawah sadar bekerja, otak sadar ini nonaktif. Sehingga ketika dia membunuh itu dia benar-benar kayak driven bahwa dia pengen balas dendam, dia benci, dia apapun itu melakukan, menggerakkan kelakuannya dia dan membunuh itu. Begitu ketangkep, ini sadar, ini sudah nggak terlalu emosi, atasnya ini barulah dia sadar dan dia cuma bilang, aku khilaf. Sama seperti mengatakan ketika cinta itu buta. Sama, ketika emosi muncul di sini, ketemu cewek, ketemu cowok dan seterusnya, maka yang aktif bawah sadarnya, emosinya, udah logikanya akan berhenti. Jadi keputusan sadarnya akan berhenti. Nah, itu kejadiannya always kayak begini. Contoh lain misalnya, pernah nggak sih Anda ngerasa kita semua manusia punya perasaan, kita semua punya emosi, feeling, dan yang lain-lain. Kita
Pernah pasti di antara kita ngerasa misalnya ragu, ya kan? Takut, gak pede, minder, dan seterusnya lah ya. Males, bad mood, dan seterusnya. Pernah kan kita ngalamin ini? What if pertanyaannya, kita bisa ubah ini jadi ragu, jadi berani, jadi yakin gitu ya. Jadi yakin di sini. Kalau ini takut jadi berani. Misalnya, mau ganti dari karyawan mau jadi pebisnis tapi takut. Nanti kalau gagal gimana? Oke, kalau itu bisa diubah jadi berani. Nggak pede ya jadi pede. Sama ya, minder jadi berani, jadi pede, dan seterusnya. Malas jadi rajin, misalkan. Kemudian bad mood-nya jadi apa? Excited misalkan. Excited. Kalau misalkan dalam hidup Anda semua ini bisa jadi begini, hidup Anda berubah nggak? That's the question. Jadi maksud saya adalah jangan nyalahin yang lain-lain di luar sana sebelum lu beresin ini. Karena di dalam sini banyak banget problem-problem yang sebenarnya kalau diberesin, itu hidupnya akan berubah. Selesai. Nggak usah ngomong yang lain. Kita ngomong orang yang sama, yang kemarin itu, orang yang sama, si A. Si A nih ceritanya namanya si A gitu lah, panjul lah kita sebutnya begitu. Sistem, anggaplah sistem pemerintahannya semua sama ya. Sistem pemerintahan, struktur, orang sering bilang struktur. Anggaplah ini semuanya sama persis, plek. Dia memilih takut untuk jualan, sama dia memilih berani untuk jualan. Nasibnya beda meskipun ini nggak diubah. Dah, gitu aja. Orang habis ngelamar kerjaan, terus nggak dapat, setelah berbulan-bulan nggak ngelamar kerjaan, setelah berbulan-bulan dia ngelamar kerjaan dan dia nggak dapat, dia merasa dia nggak memutuskan, dia males aja lah, udah ngapain dia, aku udah ngelamar, udahlah memang nggak diterima, emang nasib, emang apapun itu. Sehingga dia bilangnya adalah males. Males. Apakah ini secara sadar aku mau males, atau ya udah karena nggak keterima aku males? Beda ya. Ya udah karena udah ngelamar nggak keterima, ya udah males. Beda dengan aku memutuskan hari ini untuk males. Kan beda banget ya. Karena kalau misalkan bisa memutuskan untuk males, kenapa nggak memutuskan untuk berani aja, excited aja, semangat aja? That's the question sebenarnya. Jadi apapun ini nggak usah diubah. Ketika Anda mengubah males jadi rajin, tiba-tiba hidup Anda berubah. That's it. Sebenarnya begitu. Nah, terakhir. Satu lagi. Ketika saya bilang 95% bawah sadar. Ini keputusan ya. Hidup kita semua ini biasanya adalah kita menjalankan rutinitas dan kebiasaan. Nah, nih. Yang disebut juga biasanya zona nyaman. Udah biasa lah kayak begini gitu kan. Anda bangun pagi jam berapa? Let's say Anda bangun pagi jam 6. Tiap pagi udah otomatis bangun jam 6. That's called kebiasaan. Anda nge-gym setiap hari, itu kebiasaan. Anda olahraga setiap hari. Bayangin ya, udah setiap hari olahraga, udah zona nyaman tuh. Terus tiba-tiba ada meeting, disuruh untuk tidak olahraga. Kan nggak nyaman ya sebenarnya. Maka dari sini, kita lihat bahwa kebiasaan atau rutinitas itulah yang membentuk hidup kita. Nah, kebiasaan ini adalah program bawah sadar, selesai. Makanya disebut kebiasaan. Anda tidak secara sadar untuk melakukan sesuatu. Udah kebiasaan, bangun pagi, ngopi dulu, habis itu rokokan dulu, habis itu udah kebiasaan. Itu program bawah sadar. So that's why apapun yang Anda lakukan, 95% kebanyakan ya adalah ini. Dan ini adalah bawah sadar. Sehingga sebenarnya ketika Anda, ini bukan tentang menyalahkan bawah sadar. Saya cuma bilang bahwa kalau itu berbeda dengan goal kita, maka ya hidup Anda akan jalannya seperti itu. Oke? Dari sini Anda bisa ngelihat ya, kalau ini bisa diubah secara sadar, kita memang mengubah. Yang perlu diubah, nggak semuanya perlu diubah. Maka hidup kita juga akan berubah. Dari malas jadi rajin, dari takut jadi semangat.
Itu kontrolnya di dalam kita, gak ada urusannya. Apalagi yang mengait-ngaitkan dengan enak dan lu anak orang kaya bisa mikir kayak begitu. Bro, anak orang mau miskin mau kaya gak ada urusan. Ini semua ada, namanya makhluk hidup punya kebiasaan. Anjing aja punya kebiasaan. Kalau pipis di situ, itu kebiasaan. Itu program bawah sadar. Kan dilatih terus. Nah, untuk mengubah ini memang perlu waktu. 21 hari sampai 30 hari untuk mengubah kebiasaan. Bisa lebih cepat kadang-kadang. Anda tidak biasa bangun jam 5 pagi, pakai wecker. Mungkin seminggu pakai wecker, habis itu bangun sendiri, otomatis bangun sendiri. Itu namanya kebiasaan, itu bawah sadarnya sudah jalan. Kan Anda tidak tidur gitu, terus otak Anda sadar, oh bentar lagi jam 5 nih, harus bangun. Kan enggak, otomatis jalan. Nah, otomatis itu program bawah sadar, itu maksudnya. Oke, so I think itu aja. Kalau Anda memang tertarik untuk belajar ini lebih lanjut, Anda bisa klik link di bawah. Saya kasih link untuk join ke komunitas saya, WA Group biasanya. Anda join aja di situ, kita bisa berdiskusi lebih detail tentang ini. Alright, so I think itu aja. Thank you so much for watching. See you in the next video. Bye-bye.